Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egi Mariadi, Prodi Teknik Sipil dengan dosen Bapak Purnama Sahrial Pradini STMT. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang teknik pondasi. Apa sih teknik pondasi itu? Baik, di sini saya akan memberikan pengertian pondasi. Pondasi adalah suatu konstruksi pada bagian dasar struktur bangunan, atau yang sering disebut dengan substruktur, yang berfungsi meneruskan beban dari bagian atas struktur bangunan ke lapisan tanah yang berada di bagian bawahnya, tanpa mengakibatkan keruntuhan, geser tanah, dan penurunan tanah atau pondasi yang berlebihan. Karena kekuatan dari substruktur ini tergantung pada karakteristik tanah, pendukung dan pengaruh dari superstruktur. Maka struktur pondasi dan lapisan tanah harus diperhitungkan sebagai satu kesatuan. Adapun beberapa pengertian pondasi dalam konstruksi lain, antara lain sebutnya: 1. Suatu bagian konstruksi bangunan yang memiliki fungsi untuk memindahkan beban, bobot, ataupun gaya yang ditimbulkan oleh bangunan yang ada di atasnya ke kedalaman tanah. 2. Bagian bangunan yang menghubungkan bangunan tersebut dengan tanah, di mana tanah harus menerima beban dari bangunan tersebut, beban mati dan beban hidup. Dan tugas pondasi untuk membagi beban itu sehingga tekanan tanah yang diizinkan daya dukung tidak terlewati. 3. Konstruksi yang diperhitungkan sedemikian rupa sehingga dapat menjamin kestabilan bangunan terhadap berat sendiri dan menghindari penurunan bangunan yang tidak merata. A. Pondasi dangkal, shallow footing. Pondasi tapak, di mana beban yang disalurkan disebarkan melalui lebar telapak pondasi, di mana intensitas beban yang diteruskan ke tanah haruslah lebih kecil dari daya dukung tanah yang diizinkan. Nah, seperti contoh pada gambarnya. Pondasi menerus dapat digunakan pada tanah yang seragam. Ciri-ciri pondasi menerus adalah ukuran sama besar dan terletak pada kedalaman yang sama, dipasang di bawah seluruh dinding, penyekat, dan kolom. Biasanya digunakan sebagai pondasi bangunan tidak bertingkat. Untuk tanah lembek dibuat dari slop memanjang, bagian bawah diperlebar menjadi plat. Pondasi setempat. Pondasi setempat dibuat pada bagian yang terpisah di bawah kolom pendukung atau kolom struktur atau tiang disebut. Bisa digunakan pada konstruksi bangunan kayu di daerah rawa-rawa. Pada bangunan sementara sering juga digunakan penumpu batu alam masif yang bertarah dan lebih di atas permukaan tanah yang diratakan. Biasanya digunakan pada pembuatan seperti pos ronda atau pos kamling. Biasa di kampung-kampung tuh menggunakan pondasi seperti ini. Macam-macam contoh tipe pondasi. Pondasi telapak adalah pondasi yang terdiri
dalam mendukung kolom merupakan adalah pondasi struktur yang mendukung untuk mengatasi beban individu, yaitu beban yang langsung dialirkan dari kolom ke pondasi telapak ini. Bentuk dari pondasi ini menyerupai plat seperti lapisan beton dengan ketebalan tertentu menyesuaikan kebutuhan. Pondasi telapak bisa dilihat dari tapak depan dan juga tapak samping. Nah, pondasi memanjang atau batu kali adalah pondasi yang digunakan untuk mendukung dinding memanjang atau digunakan untuk mendukung sederetan kolom yang berjarak dekat, sehingga bila dipakai pondasi telapak, sisi-sisinya akan berimpit satu sama lain. Pondasi rakit, rough foundation atau mat adalah pondasi yang digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak atau digunakan bila susunan kolom-kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arahnya sehingga bila dipakai pondasi telapak sisi-sisinya akan berimpit satu sama lain. Pondasi sumuran merupakan bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Diameter pondasi ini antara 60 sampai 80 cm dengan kedalaman yang beragam mulai dari 1 meter hingga ada yang mencapai 5 meter lebih. Biasanya sumuran ini untuk pengeboran jalan raya atau pembuatan tol layang. Pondasi tiang. Pondasi tiang adalah tanah pondasi pada kedalaman yang normal tidak mampu mendukung bebannya dan tanah keras terletak pada kedalaman yang sangat dalam. Nah, pondasi tiang pancang kayu. Jenis pondasi tiang pancang ini terbuat dari kayu yang memiliki kekuatan dan daya tahan tertentu. Selanjutnya, tiang pancang beton pracetak. Jenis tiang pancang ini sedikit lebih rumit karena harus melalui perancangan yang baik, dicor, dan juga dirawat dulu supaya di saat waktu yang sudah direncanakan akan didapatkan kekuatan yang cukup supaya tahan terhadap berbagai permasalahan seperti pengangkutan, penanganan, dan beberapa tekanan waktu pemancangan. Tiang pancang baja. Jenis tiang pancang baja ini sering digunakan untuk beberapa bangunan, biasanya berbentuk tiang pancang baja pipa dan tiang pancang baja kotak. Tiang pancang ini nantinya akan diisi oleh adukan beton dengan komposisi tertentu. Mutu beton yang baik menjadi perhatian utama. Nah, selanjutnya pondasi piers. Pondasi piers atau dinding diafragma merupakan jenis pondasi yang digunakan untuk meneruskan beban struktural yang dilakukan dengan cara membuat galian yang dalam. Lalu setelah itu struktur pondasi ini akan dipasang pada galian yang sudah dibuat tersebut. Kayak semacam pembuatan jalan raya ataupun jembatan. Jenis pondasi caisson atau bore file. Bore file adalah jenis pondasi dalam yang dibuat dengan cara melubangi tanah dengan sistem pengeboran, lalu dilakukan pemasangan besi bertulang pada lubang tersebut dan dilanjutkan dengan pengecoran. Perlu diketahui untuk cara pengeboran lubang Anda bisa melakukan dengan cara manual atau hidrolik.
perlu diingat saja sebagai masukan. Perencanaan pondasi. Seperti kita tahu, pondasi adalah salah satu bagian terpenting dalam struktur bangunan. Pondasi terletak paling bawah dari bangunan dan berfungsi sebagai penopang seluruh beban yang ada pada bangunan di atasnya. Mengingat fungsinya yang sangat penting tersebut, maka tidak sembarangan dalam membangun pondasi yang kuat dan bisa berdiri kokoh menopang beban di atasnya. Setidaknya kita harus mengetahui lahan yang akan dibangun pondasi. Akan lebih baik jika kita mengeceknya langsung, dan berikut di bawah ini saya berikan kesimpulan. Dari materi yang disajikan merupakan informasi data yang penting yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan konstruksi pada umumnya. Dari teori dan pembahasan secara sederhana namun lengkap dan terstruktur dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman teori yang diberikan. Struktur bangunan terdiri atas elemen struktur yang berada di bagian bawah tanah dan elemen struktur yang ada di bagian atas bangunan. Dalam suatu bangunan konstruksi baik gedung dan jembatan, ada yang disebut bangunan atas dan bangunan bawah. Salah satu dari bangunan sipil adalah elemen pondasi yang berada di bangunan bawah ketika menjumpai istilah pondasi. Saran sebelum melakukan pembangunan, maka kita harus menentukan bentuk pondasi agar bisa lebih baik dalam hasil. Karena pondasi adalah struktur awal dalam pembangunan dan topangan dasar untuk membangun dinding. Baik, itu saja materi yang saya bisa sampaikan. Jika ada kekurangan mengenai materinya, mohon untuk dilengkapi. Dan jika ada pemahaman yang belum paham, mohon untuk dimengerti. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.